seorang mukmin ini akan tertahan ya. Jadi hutang itu akan menahan seorang mukmin. Entah mungkin tertahan dari masuk surga kalau dia meninggal dan tidak mau membayar, atau mungkin di kehidupan dunianya dia merasa tidak. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di serial podcast Surabaya Mengaji. Yang insya Allah seperti biasa, kita akan membahas tentang tema-tema menarik yang sedang hangat diperbincangkan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan guru kita, yakni Ustadzuna Muhammad Azhari LCMA Hafizullah Ta'ala. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Insyaallah, masalah alhamdulillah. Nah Ustadz, mohon izin pada kesempatan kali ini Ustadz, kita membahas tentang utang piutang Ustadz. Nah Ustadz, fenomena yang ada sekarang ini Ustadz, semakin majunya zaman, berkembangnya zaman, orang ini dimudahkan Ustadz untuk berhutang dengan banyaknya aplikasi pinjol dan lain sebagainya. Cuma dengan foto KTP, foto data diri udah langsung cair Ustadz. Dan bahkan ini naudzubillah Ustadz, ada sampai bunuh-bunuhan Ustadz karena sebab tidak dipinjami hutang dan lain sebagainya Ustadz. Sebenarnya dalam Islam sendiri ini apakah diperbolehkan Ustadz ketika orang ini berhutang Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, berbicara tentang hutang ya. Kalau kita bicara tentang secara hukum asal ya, hukum asalnya adalah boleh atau mubah ya. Yang mana di antara hal yang menunjukkan akan bolehnya berhutang adalah firman Allah Ta'ala dalam sebuah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran ya, satu halaman itu kalau kita cek alam ayatnya dalam surat Al-Baqarah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh ya, yang mana artinya wahai orang yang beriman, apabila kalian itu meminjam hutang ya, maka tulislah ya, apabila kalian meminjam hutang dan kemudian disebutkan jatuh temponya faktubuh, maka tulislah ya. Jadi disunahkan ketika kita melakukan transaksi pinjam meminjam ini kalau bisa apa ditulis ya, untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau wafat ya, ini juga menunjukkan akan betapa prihatinnya kehidupan duniawi beliau ya. Jadi disebutkan ketika beliau wafat ini beliau baju perang beliau ini masih tergadai di orang-orang Yahudi, yang mana dahulu beliau pernah berhutang sekitar 30 sok gandum ya, 30 sok gandum kurang lebih sekitar 300 kiloan seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau di masa hidupnya pernah berhutang ya, bahkan saking nggak punyanya uang untuk membayar hutang tersebut sampai baju besinya digadaikan. Jadi kalau kita bicara hukum berhutang, maka hukum asalnya adalah boleh atau mubah seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah Ustadz, ini juga mungkin sering terjadi Ustadz ya. Jadi ketika kita menagih hutang kita Ustadz, jadi yang ditagih lebih galak Ustadz. Jadi apa Ustadz ya, bahasa Jawanya mungkin angel Ustadz, angel tagihannya gitu. Nah, mungkin saking kita capeknya gitu Ustadz. Nah kita mengikhlaskan hutang tersebut Ustadz. Nah ini apakah boleh Ustadz ya, kita mengikhlaskan hutang tersebut? Bukan boleh, tapi malah sangat dianjurkan. Masya Allah ya, kalau memang kita tidak keberatan ya, itu adalah suatu ibadah yang mulia, yang mana sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya dahulu ada seorang pedagang yang biasa seperti tadi mengikhlaskan ya. Jadi namanya pedagang itu kan sering dibon ya kan, sering diutangi seperti itu. Maka ketika jatuh tempo dia bilang ke pegawainya, udah ikhlasin saja ya, biarin saja. Bahasa Arabnya tajawaz anhu, biarin aja ya. Maka fatajawazallahu anhu yaumal qiyamah. Apa hasilnya? Allah membiarkan dia. Maksudnya dosanya di hari kiamat dibiarkan sama Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sebagaimana dia di dunia membiarkan hutangnya tidak dilunasi, makanya dibiarkan gitu loh ya. Seolah-olah kayak nggak ada hutangnya ya. Maka di hari kiamat Allah pun menganggap seolah-olah kayak orang ini dosanya nggak ada gitu loh ya. Itu salah satu keutamaan membebaskan orang dari hutang ya. Kemudian juga di antara keutamaan yang lainnya adalah bahwasanya membebaskan hutang ini penyebab selamat dari azab Allah Azza wa Jalla, atau selamat dari kesulitan pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan, man sarrahu an yunjiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yad'anhu
Barang siapa yang dia ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari kiamat, ya, maka hendaknya dia memudahkan orang yang kesulitan, ya. Mungkin kalau sudah jatuh tempo kasih tambahan lagi. Udahlah, enggak apa-apa, bulan depan, ya. Atau bahkan au yadhu anhu, diikhlaskan saja. Ya. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya mengikhlaskan hutang selama itu tidak memberatkan bagi kita dan tidak memberatkan keluarga kita, maka ini adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ini Zat, jikalau qadarullah Zat ya, ada orang memiliki hutang, namun Allah takdirkan dia meninggal dalam kondisi masih punya hutang Zat. Nah ini apakah ada konsekuensi atau ancaman khusus Zat dalam Islam terkait pelaku yang masih punya hutang, cuma Allah takdirkan dia meninggal terlebih dahulu Zat? Ya. Ini menjadi salah satu pertimbangan bagi kita semua agar tidak bermudah-mudahan dalam hutang, ya. Jadi memang yang namanya hutang tadi sudah kita ketahui hukum asalnya apa? Boleh Zat. Boleh, mubah, ya. Tapi jangan bermudah-mudahan, ya. Jadi usahakan jangan hutang kecuali saat benar-benar darurat atau hajat, ya. Bukan hanya demi gengsi, tren dan sebagainya, ya. Dalam masalah ini di sana ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini mutlak, ya, kepada siapapun yang punya hutang kemudian belum bisa bayar dan dia kebetulan meninggal, maka dia nanti akan tertahan untuk masuk surga sebelum hutangnya ini terlunasi. Ya, sebagaimana kita pernah mendengar, ya, ada sebuah hadis yang di situ Rasulullah SAW enggan menyolatkan salah seorang sahabatnya. Beliau mengatakan sallu ala sahibikum. Silahkan, monggo sahabat-sahabat yang lain kamu nyolatin dia, aku nggak mau, ya. Jadi itu bukan menunjukkan dia tidak berhak disolati, tapi menunjukkan betapa besarnya hal ini, ya, sampai seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sangat sayang kepada sahabatnya ini nggak mau nyolatin, ya, biar jadi pelajaran bagi yang lainnya, ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat mengerikan. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang yang mati syahid, ya, kita tahu namanya jihad fisabilillah termasuk ibadah yang paling besar, paling mulia. Nah, ya. Disebutkan yughfaru syahid atau yughfaru kullu dzunubi syahid, seluruh dosanya orang yang mati syahid ini akan diampuni. Insyaallah, insyaallah. Illa dain, kecuali hutang. Ya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan akan bahayanya orang yang wafat dalam keadaan masih memiliki hutang. Namun sebagian ulama berpendapat ancaman hadis-hadis yang tadi kita dengar ini khusus bagi orang yang aslinya bisa bayar tapi nggak mau segera melunasi. Ya. Adapun bagi orang yang dia mungkin sudah berusaha, ya, kemudian qadarullah sebelum lunas kok sudah Allah panggil, ya, maka insya Allah orang-orang ini tidak termasuk ke dalam ancaman yang tadi disebutkan dalam hadis. Cuman perlu jadi catatan, bukan berarti terus ketika kita mendengar, oh ternyata yang benar ancaman tersebut tidak termasuk orang yang sudah berusaha terus ternyata nggak bisa, kan gitu. Bukan terus kemudian, oh berarti aku boleh dong minjem saenake dhewe, kan gitu, ya. Nah, harus dibedakan antara niat bayar sama nekat, ya. Niat itu dia ketika minjem memang benar-benar butuh, kemudian insya Allah tahu aku bisa melunasi, dengan nekat, ya. Nekat itu jalan tidak apa-apa, yang penting pinjam dulu, ya. Lunasinya gimana urusan kedua, kan seperti itu, ya. Ini jadi bukan untuk menggampang-gampangkan, tapi supaya kita lebih berhati-hati ketika berhutang seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah Ustaz, jikalau sudah qadarullah kita sudah berhutang Ustaz, terus di tengah jalan kita kesusahan Ustaz untuk membayarnya, Ustaz. Nah, apakah ada doa khusus Ustaz yang bisa memudahkan kita untuk melunasi hutang tersebut Ustaz? Iya, di sana ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya sebuah doa yang sering dibaca oleh beliau, ya, yaitu doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubn, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-bukhl, pelit, ya, dan penakut, jubn, ya, pengecut, ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya, dan aku minta perlindungan kepadamu dari rasa malas dan lemah, ya. Nah, ini di poin ketiga ini yang jadi pembahasan kita, wa a'udzubika min ghalabatid dain, ya, dan ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu
dari hutang yang bertumpuk, ya, wa ghalabatir rijal, dan kelakuan orang yang zalim, ya. Maka marilah bagi kita yang mungkin masih berada dalam lingkup masih memiliki hutang, marilah perbanyak doa ini ketika dalam sholat, di luar sholat, agar Allah hindarkan seseorang dari hutang tersebut. Kemudian juga di sana ada doa lain seperti misalnya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari maksam yakni perbuatan dosa, wal maghram. Maghram ini adalah sebagian ulama mentafsirkan dengan hutang, ya. Jadi berlindung dari semoga enggak ngutang ya Allah. Usahakan semoga aku enggak ngutang, ya. Sebagian ulama lain menafsirkan maksudnya adalah berlindung dari hal-hal yang membuat bangkrut, ya. Dan itu adalah di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula kita bisa berdoa dengan doa supaya diberi rezeki, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amran mutaqabbala. Kemudian Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, seperti itu. Dan juga ada sebuah pesan, ya. Jadi ketika kita butuh sesuatu, ini usahakan minta ke Allah dulu, ya. Jadi maksudnya apa? Jangan bermudah-mudahan untuk hutang. Dalam sebuah hadis disebutkan secara makna, ya, barang siapa yang dia menunjukkan permintaannya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan dia untuk menyelesaikan urusan tersebut. Allah akan kasih jalan keluar untuk menyelesaikan urusan dia, ya. Dan barang siapa yang mengarahkan permintaannya kepada manusia, ya, maka Allah secara makna, ya, Allah tidak akan bantu dan Allah akan ya udah urusi sendiri gitu loh, sesama manusia, seperti itu, ya. Jadi itu adalah di antara doa-doa atau ajaran yang hendaknya diamalkan bagi orang yang sedang memiliki hutang. Masya Allah. Ini mungkin yang terakhir, Ustaz, ya. Nasihat khusus, Ustaz, untuk kaum muslimin agar tidak bermudah-mudahan dalam berhutang, Ustaz. Iya, itu tadi yang pertama, persis seperti yang barusan, ya. Jadi ketika kita butuh sesuatu, cobalah jangan langsung lihat ke samping, tapi lihat ke atas. Masya Allah. Maksudnya coba minta ke Allah dulu, seperti itu, ya. Kalau memang sudah berusaha dan memang harus berhutang, maka berhutanglah dengan cara yang baik, ya. Jangan kemudian seperti tadi mungkin, ya, terjerumus ke dalam waliyazubillah pinjol dan sebagainya, ya. Itu namanya menutup masalah dengan masalah, ya. Karena yang pertama dia riba, ya, riba karena di situ ada penambahan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian juga di antara nasihat yang lain bahwasanya agar kita nggak bermudah-mudahan untuk hutang, sebagaimana perkataan yang masyhur di kalangan Arab, sebagian mereka mengatakan bahwasanya hutang ini kenapa kok Rasulullah SAW itu sering mengucapkan doa supaya berlindung dari hutang yang tadi yang kita sebutkan tadi. Disebutkan di antara alasannya karena hutang itu adalah hammun fil lail wa dhullun fin nahar, ya. Hamun fil lail, ham itu artinya sedih, ya, membuat kepikiran. Fil lail apa? Di malam hari. Di malam hari, ya. Orang yang punya utang nggak bisa tidur, ya, susah tidur, ya kan? Nah, itu karena kepikiran utangnya terus. Wa dhullun fin nahar, dhullun adalah kehinaan. Fin nahar, yaitu apa? Di siang hari, ya. Jadi di malam hari kepikiran utangnya, nggak bisa tidur. Di siang hari dia terhina, ya. Coba aja ketika orang punya utang ke orang lain, gimana pas melihat atau melewati orang yang ngutangin, nggak enak, malu, merasa ya kayak nggak enak kan gitu, ya. Jadi itu salah satu dampak yang tidak baik, ya, ketika orang berhutang, apalagi terkenal memang suka ngutang dan bukan suatu hal yang hajat. Kemudian juga seperti tadi sudah kita jelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya hutang bisa menghalangi orang dari masuk surga, ya. Bahkan sekelas syuhada, orang yang mati syahid pun akan tertahan dengan dari masuk surga karena sebab hutangnya tadi, ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari segi bahasa, ya, jadi dainun, bahasa Arabnya hutang itu dain, ya, dain, dal ya nun, ya. Kalau kita lihat dari segi bahasa, kalau dari segi syariat jelaslah hutang ya hutang, kan seperti itu. Kalau dari segi bahasa, kata dainun ini adalah sebuah kata yang berkisar antara dhullun wa asirun. Dhullun itu kehinaan, asirun itu tawanan, ya. Dan ini mirip dengan istilah syar'inya, ya. Orang yang berhutang ini kan biasanya
ya merasa nggak enak gitu kan. Nah, ada yang ngutangin kok rasanya ya nggak enak kan gitu. Wa asir, tertawan dia. Ya, jadi dalam hadis disebutkan, ya ada sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya seorang mukmin ini akan tertahan ya. Jadi hutang itu akan menahan seorang mukmin ya. Entah mungkin tertahan dari masuk surga kalau dia meninggal dan belum tidak mau membayar seperti tadi ya. Atau mungkin di kehidupan dunianya dia merasa tidak bebas karena punya hutang ya. Intinya marilah kita jangan bermudah-mudahan hutang kecuali hanya ketika saat darurat atau hajat dibutuhkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Nah Ustaz, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Nah teman-teman sekalian, semoga bisa mengambil manfaat di serial podcast kali ini. Dan kami informasikan kepada teman-teman sekalian untuk bisa menyaksikan serial podcast di episode sebelumnya dan yang akan datang insya Allah. Syukron jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.